ketua komselnya masing-masing dari Senin sampai Sabtu. Jadi diharapkan jemaat bisa memilih yang waktu di mana mereka bisa untuk join. Kita juga ada multicultural. Kalau ada teman yang mau berbahasa Inggris itu kita ada setiap hari Selasa, setiap 2 minggu sekali di hari Selasa minggu pertama dan minggu ketiga jam 7 untuk sementara masih via Zoom. Kita juga akan sebentar lagi akan mengadakan Easter ya. Di acara Easter ini kita mau punya acara seminar keluarga yang dipimpin oleh Pak Ani Sutanto dan tim yang datang ke tempat ini dari tanggal 7, 8, 9 April. Jadi diharapkan para jemaat juga ikut hadir untuk seminar keluarga ini. Dan untuk program-program lainnya kita bisa diikuti oleh di grup WhatsApp seperti grup doa itu setiap hari Selasa jam 10 pagi melalui Zoom. Kalau saudara-saudara sekalian terbeban dengan doa, dan doa malam juga kita masih ada juga setiap malam yang dipimpin oleh orang yang sudah ditunjuk sama Pak Petrus dan saya sendiri yang akan mengkoordinasinya. Demikian pengumuman hari ini. Mari kita berdoa untuk memulai kebaktian ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami memulai kebaktian ini Tuhan. Kami minta anugerah-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, bahkan hati-Mu Tuhan ada di tempat ini, sehingga kami Tuhan bisa menikmati ibadah ini Tuhan, bisa menerima mujizat yang baru, bisa menerima pengurapan yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan, segala kuasa yang bukan daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang menyaksikan online juga Tuhan, di mana mereka berada Tuhan, Engkau juga yang menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga berita Injil, penyembahan, segala sesuatu itu Tuhan yang boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami terima hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
Tuhan Yesus adalah Raja, Tuhan Yesus adalah sahabat kita juga. Amin. Dan kita nyanyikan Yesus kaulah sahabatku. Percaya
Gire ya Bapak, untuk kebaktian host, kebaktian Nawastu, bahkan kebaktian online yang kami jalani, kebaktian Hop dan kedua ya Tuhan. Kiranya tangan Tuhan ya Bapak yang terus memberkati ibadah-ibadah kami ya Bapak. Roh Kudus yang terus campur tangan dan sehingga ibadah-ibadah jadi ibadah yang memberkati Tuhan, yang memberikan makanan rohani ya Bapak, sehingga anak-anakmu ya Bapak datang tidak sama seperti mereka pulang ya Tuhan. Bahkan mereka berbuah ya Bapak di sekeliling mereka. Bapak, mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, setiap firman-firman yang dibagikan ya Tuhan, kami minta ya Bapak, semua firman-firman yang datang daripada Engkau ya Bapak, firman dari kebenaran firman-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami juga terus mau tolong Bapak setiap pelayan-pelayan-Mu ya Bapak, setiap pelayanan apa yang hamba-hamba-Mu ambil ya Bapak, setiap anak-anak-Mu ambil ya Tuhan. Engkau yang memperhitungkan Tuhan, Kau Tuhan yang kaya, Kau Tuhan yang tidak pernah berhutang ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang mengasihi kami ya Bapak. Kami ada sampai saat ini ya Bapak, karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Kau berkati setiap pelayan-pelayan, setiap jemaat-jemaat-Mu ya Bapak. Kami juga terus mau topak ya Bapak setiap rinduan dari doa-doa sidang jemaat-Mu, atau setiap pergumulan-pergumulan yang mereka sampaikan di dalam doa-doa mereka Tuhan. Tuhan, berilah belas kasih-Mu kepada kami ya Bapak. Tuhan, bilang Kau ya Bapak yang membuka jalan, tidak ada yang menutupnya Tuhan. Tuhan, Kau yang memberikan kami ya Bapak jalan keluar sesuai dengan waktu-Mu ya Bapak. Bapak, kami minta dalam biru-biru kuasa Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang membutuhkan pekerjaan ya Bapak, Kau bukakan lapangan pekerjaan yang tepat, yang cocok untuknya ya Bapak. Yang bersusah hati ya Bapak, Kau berikan damai sukacita yang melimpah-limpah ya Bapak. Hubungan-hubungan yang manis ya Bapak, terutama hubungan bersama Engkau ya Bapak. Hubungan suami istri dengan orang tua anak juga ya Bapak, kami serahkan Bapak di dalam nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan Bapak setiap kerinduan pergumulan sedang jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia juga negara tercinta kami ya Bapak. Kami minta negara ini ya Bapak mendapatkan kemurahan-Mu ya Bapak, kemurahan-Mu yang lebih-lebih lagi, sehingga negara ini ya Bapak dapat berjalan semakin baik, pemerintahan semakin baik, rakyat semakin baik Bapak, kesejahteraan semakin baik ya Bapak. Terima kasih ya Bapak segalanya ya Bapak. Kami turut minta pertolongan Tuhan ya Bapak untuk negara Indonesia dan juga Sydney Australia di mana tempat kami tinggal ya Bapak. Kami minta negara ini Kau hujani dengan kemuliaan-Mu. Anak-anak Tuhan ya Bapak semakin kuat Bapak, anak-anak Tuhan semakin berapi-api ya Bapak, sehingga doa-doa-Mu ya Bapak untuk mendoakan negara ini ya Bapak, negara ini ya Bapak dipenuhi dengan kemuliaan-Mu ya Bapak. Pemerintahan yang ada ya Bapak, kami minta ya Bapak semua keputusan yang ada Tuhan, kami minta ya Bapak anak-anak Tuhan yang berada di dalamnya ya Bapak, sehingga keputusan yang ada, keputusan yang untuk kesejahteraan rakyat, keputusan yang datang daripada Engkau Yesus. Terima kasih Bapak, di dalam nama-Mu ya Bapak kami serahkan doa-doa kami. Kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang menjawab semua doa-doa kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan kami sebelum kita mulai, kita akan berdoa firman terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan sekali lagi yang Tuhan taruh dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapak bahwa kami telah menerima yang terbaik yang daripada-Mu ya Tuhan. Bapak, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara Tuhan. Biar Tuhan firman-Mu Tuhan menjadi bekal bagi setiap kehidupan kami Tuhan, dimanapun langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Roh Kudus, Engkau yang berkarya atas setiap kami. Dalam nama Yesus kami menyiapkan wadah kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Ini adalah kedua kali saya berkeringat di Aussie. Ya, hari ini
tema yang saya ambil adalah hati yang menyembah, heart of worship. Ya, karena dari visi juga dari host yaitu second mile, ya dimana kita akhir-akhir ini harus bisa untuk second mile, untuk menuntaskan mile-mile dalam kehidupan kita. Kita memerlukan hati yang menyembah. Untuk menuntaskan mile pertama, untuk menuntaskan mile kedua, itu dipengaruhi juga bagaimana kita menuntaskan mile pertama. Apakah kita menuntaskan dengan sukacita, dengan kerelaan hati, dengan kerendahan hati, atau dengan bersungut-sungut. Jika kita menyelesaikannya dengan kerendahan hati, dengan sukacita, saya pasti untuk mile kedua kita akan tidak susah lagi. Kita akan menyelesaikan, menuntaskannya dengan sangat baik. Ya Tuhan, kita akan belajar untuk menuntaskan mile-mile kehidupan kita ke depan. Mari kita sama-sama belajar tentang hati yang menyembah. Dalam Yesaya 29 ayat 13, mari kita sama-sama baca. Berbunyi, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi Bapak Ibu, kenapa hati ini sangat penting dalam kehidupan kita? Dari ayat yang telah kita baca, bahwa hati itu, Tuhan sangat memperhatikan hati kita, hati manusia. Apakah hati kita ini mendekat kepadanya ataupun menjauh? Tindakan apapun yang kita lakukan, pelayanan apapun yang kita lakukan, tetap Tuhan melihat hati. Hati yang menjadi tolak ukur Tuhan. Hati kita yang menjadi tolak ukur Tuhan untuk kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Slide selanjutnya. Alasan kita untuk memiliki hati yang menyembah apa sih? Pertama, untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, dari hati kita yang menyembah, hati yang menyembah dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya, dan saat kita menyenangkan hati Tuhan lewat hati kita yang menyembah, ada perkenanan Tuhan yang turun atas hidup kita, Bapak Ibu. Dan kedua, yaitu untuk kita bertahan sampai garis akhir. Dalam Matius 24 ayat 12 sampai 13 berbunyi, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi kita memerlukan hati ini, Bapak Ibu. Alasan kita memerlukan hati yang menyembah adalah agar kasih Tuhan itu ada pada setiap kita. Agar kasih Tuhan itu kasih Tuhan itu dapat kita praktekkan juga dalam kehidupan kita, baik kasih kita kepada Tuhan maupun kasih kita kepada sesama. Ya, dalam Matius 24 ini khotbah Yesus sendiri, ya, bahwa kasih kebanyakan orang itu akan menjadi dingin, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi hati yang menyembah sangat kita perlukan untuk kita bertahan sampai garis akhir. Dan selanjutnya, yaitu karena untuk alasannya itu untuk membangun kapasitas hati kita untuk memberi dampak kepada hidup. Jadi dari dalam bisa memberikan dampak hidup, Bapak Ibu. Jadi seperti apa hati kita? Apakah hati kita memiliki kapasitas yang baik di hadapan Tuhan? Apakah hati kita ini berkenan di hadapan Tuhan? Saat hati kita berkenan di hadapan Tuhan, pasti yang keluar tindakan, bicara kita, cara kita melihat, cara kita merespon,
pasti yang baik yang keluar Bapak Ibu, yang baik, memberi dampak yang baik kepada setiap apapun yang kita lakukan. Ya, dalam ayat Roma 12 ayat 1 ini berbunyi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Bapak Ibu, saat hati kita ini sehat, saat hati kita ini menyembah, memiliki hati yang menyembah, pasti dari keluar dari hidup kita yang baik, ya. Kita mempersembahkan kepada Tuhan yang baik. Untuk kita hidup kudus, kita memerlukan hati yang menyembah terlebih dahulu Bapak Ibu. Untuk kembali lagi ke alasan yang pertama, yaitu karena untuk berkenan kepada Allah. Jadi hati kita ini sangat-sangat berdampak. Selanjutnya, penyembahan adalah tujuan hidup kita. Jadi dari awal penciptaan, kita bisa lihat Adam dan Hawa, yaitu mereka diciptakan untuk memuliakan Tuhan Bapak Ibu. Jadi seperti kita juga bahwa penyembahan itu merupakan tujuan akhir dari hidup kita. Untuk kita bisa masuk dalam penyembahan, pasti kita memerlukan hati yang menyembah di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya saya tambahkan bahwa alasannya itu satu lagi sebelum ini, yaitu karena Tuhan itu pengen dekat sama kita. Tuhan pengen dekat sama anak-anaknya. Jadi saat hati kita menyembah, kita tahu bagaimana cara kita untuk hidup. Kita tahu bagaimana cara kita untuk hidup yang benar. Kita akan tahu punya hubungan yang baik sama Tuhan. Jadi kita bisa tahu yang mana sih kehendak Tuhan dan yang mana bukan kehendak Tuhan. Jadi kita bisa menghindari, Bapak Ibu, kita bisa menghindari hal-hal apa saja yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita bisa tetap menjaga hidup kita tetap kudus agar Tuhan itu bisa mendekat pada hidup kita. Karena kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri pada masa dia dalam kemanusiaannya, dia memanggil Allah, Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Yesus sendiri ditinggalkan, bukan Yesusnya, tapi karena dosa, bukan karena dosa Yesus, tapi kita tahu karena dosa-dosa kita yang ditanggungnya. Jadi sangat penting Bapak Ibu untuk kita memiliki hati yang menyembah ini agar kita bisa belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya, jadi hati yang menyembah itu seperti apa sih? Tadi saya lihat hati yang menyembah itu pertama memiliki kerendahan hati untuk taat kepada Tuhan. Ada kerendahan hati untuk taat kepada Tuhan. Jadi saat kita orang-orang yang memiliki hati yang menyembah, dia tahu bahwa Tuhan itu di atasnya. Tuhan itu melebihi kepentingan Tuhan itu melebihi kepentingannya sendiri. Jadi ada kerendahan hati untuk taat kepada Tuhan. Kita bisa melihat Bapak Ibu Abraham. Abraham itu adalah hatinya, hati yang menyembah. Di situ yang tadi pagi juga kita dengar bahwa sungguh dia taat saja kepada Tuhan. Dia percayakan hidupnya kepada Tuhan. Taat adalah kerendahan hati, dan taat ini adalah sesuatu yang tidak mudah dilakukan Bapak Ibu, tidak mudah untuk kita lakukan. Tapi saat kita mau belajar yang memiliki hati yang menyembah ini, pasti kerendahan hati dan taat kepada Tuhan itu akan tertanam dalam kehidupan kita saat kita memiliki hati yang menyembah itu. Dan kita juga bisa melihat saya percaya, saya terkagum-kagum dengan orang jemaat-jemaat yang ada di tempat ini, bahwa
pengetahuannya sangat luar biasa. Ya, akan firman Tuhan dapat dilihat bertumbuh dengan baik. Dan Nuh, ya pasti semuanya tahu ya tentang Nuh, bagaimana Nuh taat kepada Tuhan meskipun sekelilingnya ya kita tahu ya ngapain sih bikin itu, ngapain ini, tapi dia tetap memfokuskan perintah Tuhan yang datang kepadanya dan dia lakukan. Dan kemudian Bapak Ibu ada berbelas kasih, ya berbelas kasih, ya dapat memperhatikan orang lain. Ya selain kasih kita kepada Tuhan, juga ia dapat memperhatikan orang lain. Dalam Matius 5 ayat 1 sampai 10 di situ kita bisa lihat contohnya itu orang Samaria, ya orang Samaria yang memiliki belas kasih untuk menolong satu sama lain, dan juga ada kasih bapa, ya bapa dengan anaknya. Ya di situ kita bisa melihat bahwa sungguh kasih itu ya dapat melakukan perkara-perkara yang sangat besar Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang memiliki hati yang menyembah ini ada belas kasih di dalam hidupnya. Dan selanjutnya yaitu ada kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kita bisa cek hati saya ini apakah udah hati yang menyembah ya kepada Tuhan. Kita bisa cek kalau kita punya, apakah kita punya kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya, kita bisa lihat seperti contohnya yaitu Nabi Daud, Raja Daud, ya di mana kerinduannya Bapak Ibu bukan hanya sekedar kerinduan, tapi dia melakukan, ya dia memuji dan menyembah Tuhan sepanjang hidupnya. Bahkan udah menulis yang kitab Mazmur. Dan kemudian yaitu hati yang menyembah memiliki kerinduan untuk mengenal hati Tuhan lewat firman Tuhan. Yang sama kita udah belajar ya minggu lalu dalam Komsel, yaitu tentang Isakar anak Yakub, ya di mana ia adalah suku yang mengenal Tuhan, suku yang pekerjaannya itu membedah kitab Taurat, ya, dan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, ya. Dan Isakar kita bisa tahu bahwa yang kemarin minggu lalu kita pelajari bahwa dia hatinya ya melekat dengan Tuhan, ya, sehingga dia sensitif, dia tahu apa yang Tuhan mau dalam setiap apapun problem yang dia hadapi, ya. Kemudian ya itu Bapak Ibu. Jadi selanjutnya, jadi saat kita memiliki hati yang menyembah ini, kita pasti akan ada mezbah yang kita naikkan di hadapan Tuhan, yaitu mezbah kita mungkin kerelaan hati kita, mezbah kita mungkin waktu kita yang kita bawa di hadapan Tuhan. Hati yang menyembah di sini yang saya bicarakan bukan hanya saat kita datang hari Minggu, tapi bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita membawanya keluar, ya, bagaimana firman itu kita menjadikan di dalam hidup kita, di tempat pekerjaan, di tempat dimanapun kita berada, dalam keluarga kita, dalam aktivitas kita setiap hari, ya, dalam aktivitas kita setiap hari. Jadi kita bagaimana kita memiliki yang tadi itu kerendahan hati, belas kasih, ya, di waktu-waktu kita memiliki waktu tertentu untuk memuji memuliakan Tuhan, di waktu-waktu tertentu kita membaca firman Tuhan untuk mengenal Tuhan, mengenal hati Tuhan lebih lagi. Dan saat ada mezbah yang dinaikkan Bapak Ibu, ada hati Tuhan dan hati Tuhan berkenan. Di situ Tuhan menyatakan dirinya, ya, Tuhan menyatakan dirinya. Seperti
tadi pagi bahwa Tuhan menyediakan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan membela, ya. Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Ya, di sini kita bisa lihat ya, saat tokoh-tokoh Alkitab ini mereka menaikkan mezbah mereka menyenangkan hati Tuhan. Di situ Tuhan untuk Abraham, ya Tuhan menyediakan Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan menggantikan korban, ya Tuhan menggantikan Ishak dengan domba pilihan Tuhan. Dan kepada Nabi Nuh, Tuhan menjanjikan tidak ada lagi air bah setelah ia menaikkan mezbahnya. Dan kepada Musa, ya Musa membuat mezbah saat melawan Amalek, dan di situ Tuhan menyatakan dirinya bahwa Tuhan adalah Jehovah Nisi, Tuhan yang membela. Dan juga saat Yakub menaikkan mezbahnya di Betel, dan ia menjadi pilihan Tuhan. Ya. Jadi dimulai dengan hati yang menyembah, Bapak Ibu, kita dapat mengetahui apa sih yang Tuhan mau. Kita bisa menaikkan mezbah, menyukakan hati Tuhan. Jadi tidak hanya saat kita berdiri di altar ini, tidak hanya saat kita dilihat orang, tapi di mana saat-saat kita hanya dilihat Tuhan sendiri. Kita melakukan untuk Tuhan, kita mungkin kita berbuat, mungkin kita memuji, memuliakan Tuhan, mungkin juga kita berbuat baik kepada sesama kita tanpa diketahui orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya untuk ya saat ini untuk kita berjalan extra mile, pasti saat kita memiliki hati yang menyembah ini, Bapak Ibu, pasti Tuhan akan memampukan. Tuhan akan memampukan kita untuk berjalan di second mile. Tuhan akan memampukan kita untuk mendengar lebih lagi. Tuhan akan memampukan kita untuk berbicara lebih lagi. Tuhan akan memampukan kita untuk melihat lebih lagi. Dan tujuannya semua itu kita pasti tahu bahwa untuk kemuliaan Tuhan. Dan bonusnya adalah hidup kita diberkati. Jadi Bapak Ibu, mari kita terus berjuang untuk memiliki hati yang menyembah ini di hadapan Tuhan. Ya, meskipun kita masih belajar, mari kita sama-sama memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya, saat kita mungkin jatuh, Tuhan ini udah seminggu nggak datang sama Tuhan, tapi saat Roh Kudus ingatkan, mari Bapak Ibu, kita tangkap itu dan kita lakukan. Jangan mau kalah jangan mau terpedaya sama iblis. Jadi biar hidup kita bawa di hadapan Tuhan, karena kehidupan kita ini adalah setiap hari adalah peperangan Bapak Ibu. Setiap hari kita harus pilih yang mana, kita mau ke kanan atau maupun ke kiri. Setiap saat kita harus memilih, dan karena itu kita sangat membutuhkan hati yang menyembah di hadapan Tuhan, agar kita mengetahui mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sampai di sini khotbah saya serahkan kepada Pastor Iwan. Yo, mari kita berikan yang paling meriah ya Tuhan kita. Thank you Sakila yang sudah sharing firman Tuhan. Saya mau nambahin dikit boleh ya? Panas-panas boleh ya, nambahin dikit ya. Saudara, Kejadian 22 ayat 5 itu adalah kejadian di mana kata worship pertama kali muncul. Kata penyembahan itu pertama kali muncul. Kata sembahyang itu pertama kali muncul. Jadi bisa tolong ditampilkan nggak kalau bisa yang bahasa Inggrisnya. Nah saudara, worship itu kalau kita pikir adalah lagu, kalau kita pikir adalah kita pakai mesti pakai lagu, mesti pakai apa, sebenarnya itu sedikit melenceng gitu. Tapi worship itu pertama kali muncul adalah ketika Abraham itu disuruh untuk mempersembahkan Ishak, dan mereka jalan ke atas gunung ya kan, dan lalu yang seperti yang tadi kita dengar pagi itu, di mana Ishak itu bertanya kepada Abraham, "Pak, udah ada kayu
sudah ada apa lagi? Tapi mana korbannya gitu ya kan? Lalu Abraham itu menjawabnya apa? Oh enggak, sebelumnya ini pertama kali ketika Abraham menyuruh bujangnya untuk udah kamu di sini, kita berdua akan naik, lalu kami akan sembahyang, we will worship. Nah itu worship itu pertama kali muncul loh, Kejadian 22 ayat yang kelima. Jadi kalau kita ngomong soal penyembahan itu adalah cerita tentang Abraham yang lagi berjuang gitu kan, untuk memenuhi sebagai bentuk ketaatannya kepada Tuhan untuk mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Nah itu tuh. And worship, kata worship itu pertama kali muncul di Kejadian 22 ayat 5. Jadi nggak ada hubungannya sama lagu dulu, belum ada, ya, belum ada hubungannya sama puji-pujian, belum ada. Tapi ini adalah cerita tentang ketaatan. Worship adalah ketaatan sebenarnya. Worship adalah ketika kita mau taat, itu sebenarnya adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, bayangin Abraham itu lagi saat dia menghadapi ujian itu, menghadapi apa yang harus dia kerjakan di hadapan Tuhan, apa yang dia harus buktikan di hadapan Tuhan sebagai bukti ketaatan yang sama dia, itulah worship. Worship ini muncul pertama kalinya, Kejadian 22 ayat 5. Nah, saudara, kadang-kadang kita itu kalau marah kita nggak bisa nyembah Tuhan, ya benar ya? Ada yang ngalamin gitu gak? Kalau marah tuh malah nggak mau pergi ke gereja. Padahal di gereja tahu bahwa di gereja itu ada pujian, ada penyembahan, ada firman Tuhan, ada perjamuan kudus, ada doa bareng-bareng, ada doa siapa. Kadang-kadang kenapa sih kita nggak mau pergi ke gereja kalau kita marah? Karena panas hati. Ada yang sedikit rohani, aku merasa nggak layak aku datang ke gereja. Tapi most likely itu kita nggak mikir begitu. Most likely kita tuh lebih ngurusin ego kita. Padahal justru sebenarnya kalau kita sedang lagi di dalam satu pergumulan, di dalam satu himpitan, di dalam satu tekanan yang luar biasa, harusnya kita makin menyembah Tuhan. Itu adalah bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, jadi jangan kebalik nih, jangan kebalik. Ada masalah, harusnya kita makin mendekat kepada Tuhan. Ada pergumulan, kita harus makin mendekat kepada Tuhan. Lewat apa? Ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu aku sedang ada masalah. Aku mau datang kepadamu Tuhan. Aku mau datang untuk menaruh ketaatanku kepada Tuhan. Aku mau percaya sama Tuhan. Nah, buktinya apa? Ya ada penyedia Tuhan. Ada Jehovah Jireh di situ. Pertama kalinya Jehovah Jireh sama juga di kitab Kejadian itu juga. Jadi kalau kita nggak punya waktu buat menyembah Tuhan, sebenarnya dengan kata lain adalah kita nggak taat sebenarnya. Karena penyembahan itu adalah ketaatan. Penyembahan itu esensi paling utamanya adalah ketaatan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dimanapun waktunya, pada situasi apapun, kita mau belajar taat sama Tuhan. Hasilnya yang tadi itu tuh, alasannya yang tadi 4 itu tadi itu. Cuman hati kita mesti siap. Apapun kapan saja kita mau belajar menyembah Tuhan. Karena aku mau belajar taat kepada Tuhan. Saudara tahu gak House of Sacrifice itu mulainya dari mana? Munculnya dari ini, kejadian dari kisah ini. Ada orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk bergereja di tempat ini, dan orang-orang itu mau memilih untuk belajar taat, mau belajar menjadi yang terbaik supaya layak untuk menjadi korban yang berkenan dan harum bagi Tuhan. Itu inti utamanya kenapa Tuhan memberikan nama ini, gitu. Makanya ketika dapat nama House of Sacrifice itu saya berpikir bahwa wah terima kasih Tuhan. Kenapa? Karena orang-orangnya akan dipersiapkan Tuhan untuk punya ketaatan yang baik, akan dipersiapkan untuk berjuang untuk menjadi yang terbaik supaya kita bisa dipakai Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk menjadi alatnya. Ketaatan. Itu. Nah makanya saudara, ayo kita belajar taat, belajar menyembah Tuhan.
belajar. Ada orang yang nggak bisa nyanyi merasa bahwa oh berarti aku bukan worshiper. Enggak, salah saudara. Worshiper itu adalah soal ketaatan, soal melakukan tanggung jawabnya, soal melakukan apa yang diminta Tuhan. Tuhan punya permintaan dalam kehidupan kita, benar ya? Ada gak sih? Tuhan punya pekerjaan buat kita. Efesus 2 ayat 10 bilang karena kita ini buatan Allah, diciptakan oleh Yesus Kristus, dan Ia mau supaya kita melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya, dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Kalau kita berkata bahwa Tuhan, aku mau menyembah Tuhan, aku mau mengerjakan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan dalam hidup aku, harusnya kita punya ketaatan seperti kayak gitu. Itu penyembahan, karena penyembahan itu hati, masalah hati. Penyembahan itu masalah keinginan untuk mengerjakan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Saudara, kita belajar jadi penyembah-penyembah Tuhan, karena selain iman yang dicari Tuhan, Tuhan cari apa? Penyembah. Aku mencari penyembah-penyembah, aku menghendaki penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara, ayo kita belajar menyembah Tuhan. Caranya simple. Tuhan minta apa, kita kerjain. Caranya simple. Tuhan mau apa, kita kerjakan. Kalau kita punya mindset yang benar bahwa kita adalah Bapa yang baik. Kalau kita nggak terdistract, setiap statement itu statement bahwa Bapa itu adalah Bapa yang baik, itu kalau kita nggak ke distract, nggak mungkin kita jadi susah buat mengerjakan itu. Karena gini, Bapa yang baik tidak mungkin memberikan apa? Kalajengking. Kalau ada anak minta telur, nggak mungkin dikasih kalajengking. Kalau meminta apa? Roti, nggak mungkin dikasih. Kalau mindset kita jelas, saudara, kalau mindset kita jelas, kalau kita tahu bahwa Bapa kita baik gitu, kita akan lebih mudah memberikannya. Benar gak sih? Yang susah adalah gini, kalau kita ragu bahwa Tuhan ini pasti mau, wah, jangan-jangan Tuhan lagi gak baik di sama aku. Nah, itu kita pasti akan susah buat mengerjakannya. Abraham itu memang dia belajar taat terus sampai ujiannya ya itu tuh. Harus mempersembahkan Ishak. Padahal dia punya anak yang satunya lagi kan? Siapa? Ismail. Ismail kan lahir duluan. Benar gak? Tapi Tuhan itu ngerti banget. Persembahkanlah Ishak. Jadi dia gak bisa ngapa-ngapain lagi. Mesti Ishak gitu. Ketaatannya dia teruji sehingga dia bisa dikatakan sebagai Bapa orang yang beriman. Percayanya itu percaya banget. Saudara pernah ngalamin gak? Kita itu tahu bahwa kita nggak sanggup, kita belum punya kemampuannya, tapi karena Tuhan memerintahkan, lalu kita melakukan dan ya kita bisa sampai sekarang ada di tempat ini. Saudara pernah punya pengalaman itu kah? Punya? Dan sekarang kita bisa berada di tempat kita berada sekarang karena buah dari ketaatan itu. Saudara punya? Punya ya? Harus punya tuh. Itu penyembahan. Itu adalah ketaatan kita sama Tuhan. Penyembahan selalu berbicara soal ketaatan. Kata worship keluar ketika masa-masa itu tuh. Jadi kalau kita menghadapi ujian, menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan, belajar untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Hasilnya Jehovah Jireh terjadi, hasilnya penyertaan Tuhan terjadi, hasilnya apa? Kemenangan terjadi. Kita bisa lihat Jehovah Nisi, panci kemenanganku. Engkau menang nanti. Kenapa? Karena ketaatan kita. Jangan kabur, jangan lari. Karena Tuhan mau kita menang. Tuhan mau kita menang. Tapi untuk menang ada hal yang harus kita kerjakan, yaitu apa? Ketaatan.
percaya kita kepada Tuhan, itu yang akan membuat kita bisa melewati lembah. Kata Mazmur Daud, aku gak takut kalau aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Kenapa? Karena gadamu dan tokatmu ada di situ. Aku tinggal taat aja ngikutin kemana gada Tuhan, kemana tokat Tuhan, kemana arahnya Tuhan pergi. Aku tinggal ikutin aja. Selama ada Tuhan, aku bisa ngalamin ini dan itu. That's alright. Yang penting ada Tuhan. Bukankah nama Tuhan itu adalah nama yang luar biasa? Amin saudara. Jadi tadi pagi kita dengar ini, sekarang kita juga dengar ini. Saya percaya teman-teman kita ini ada di dalam masa-masa yang kita mesti bayar interest lebih tinggi, yang punya rumah kita bayar rent yang lebih tinggi, kita bayar kebutuhan hidup yang lebih tinggi, semua lebih tinggi ya, bunga lebih tinggi, nyicil mobil lebih tinggi, nyicil rumah lebih tinggi, beli telur lebih tinggi, beli caisim aja lebih tinggi, beli kangkung lebih tinggi, beli tempe lebih tinggi, harganya semua lebih tinggi gitu. Les anak semua naik semua, jasa naik semua gitu, semuanya naik semua saudara. Tapi kita tahu bahwa yang penting aku punya hati yang benar. Ketaatanku untuk menyembah Tuhan itu yang akan membuat aku menang. Itu yang membuat aku bisa melewati semua pergumulan hidup ini. Amin saudara. Jangan lari ke judi. Kelihatannya bisa menang saudara, cuman gak pernah bisa menang, gak pernah bisa oke. Di luar Tuhan justru sebenarnya kita akan kalah. Ya, jangan menipu, jangan, pokoknya udah yang benar-benar aja, lurus-lurus aja, itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Dan orang yang menyembah kepada Tuhan, pasti Tuhan sediakan jalan keluarnya untuk menang. Amin saudara. Saya minta pemain musik boleh bantu saya ke depan. Kita nyembah Tuhan yuk. Mau kita nyembah Tuhan? Siapa lagi dalam pergumulan? Kayaknya yang tadi ambil perjamuan kudus semuanya dalam pergumulan kali ya. Bisa-bisanya ada perjamuan kudus di tengah-tengah bulan seperti kayak gini. Yang mau aja, tapi saya lihat semuanya ambil, semuanya perlu Tuhan. Ya, dalam masa susah, masa setengah susah, masa baik, tetap kita semua perlu Tuhan. Amin saudara. Dan saya bersyukur tadi anggur perjamuannya cukup buat kita semua karena kita semua perlu Tuhan. Yuk saudara, bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Saudara pernah menyembah Tuhan yang sampai istrimu itu malu ngelihat kamu? Pernah gak? Pernah gak sih? Pernah gak sih keluarin suaramu yang sampai suamimu tuh, aduh gue malu banget ya, gue punya laki kayak gini gitu. Satu hari Mikal, istrinya Daud itu membawa pulang tabut perjanjian. Itu penyembahan. Selalu berbicara soal sacrifice. Setiap 6 langkah potong satu, 6 langkah lagi. Bayangin ya, itu perjalanan kan jadi panjang dan lama banget ya, jadi merepotkan banget. Jalan itu jalan sacrifice semua tuh, darah semua. Karena setiap kali 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, stop dulu, potong, penyembahan. Jalan lagi 6 langkah, stop, potong lagi. Sampai akhirnya masuk ke kota Daud, dan Daud lepas semua bajunya. Ini yang aku punya Tuhan. Aku punya penyembahan aku kepada Tuhan. Aku mau belajar taat Tuhan. Kalau kemarin-kemarin tabut perjanjian itu dibawa oleh keledai, dibawa oleh kuda atau apapun itu. Sekarang aku mau belajar taat Tuhan. Ini bukti ketaatanku Tuhan. Ini penyembahanku, dan aku mau melihat Tuhan berperkara atas hidupku karena aku menyembah Tuhan dengan penuh ketaatan. Sampai akhirnya istrinya malu melihat raja. Kamu mempermalukan dirimu sendiri di situ. Aku malu melihat raja yang kayak begitu. Aku malu jadi istri kamu. Aku malu. Tapi Daud berkata bahwa ini antara aku sama Tuhan. Yang aku punya adalah ini.
Aku sudah terbiasa main kecapi, aku sudah terbiasa. Well, itu jadi penyembahan yang biasa dia kerjakan. Yes, itu jadi penyembahan hariannya dia. Aku sudah terbiasa. Aku sudah terbiasa. Tapi di hari itu dia memutuskan untuk menyembah Tuhan yang tidak biasa. Orang gak usah buka baju, tapi hatimu itu loh Tuhan. Tuhan, aku mau menyembah Tuhan dengan sepenuh hati hari ini. Aku tahu Tuhan, aku sedang ditunggu oleh masalah. Aku keluar dari ruangan ini, masalah masih ada di nunggu kita nih. Begitu aku keluar, lewatin hari ini, besok ada masalah lagi, Bill datang lagi. Tapi hari ini Tuhan, aku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Saudara mau gak hari ini kita dedikasikan waktu beberapa saat ini untuk menyembah Tuhan? Kejadian 22 ayat 5. Worship itu artinya syahah. Syahah itu artinya I bow down. Di Newtown kita punya karpet yang dekil banget, kotor banget ya. Bener ya? Dekil banget, kotor banget. Karena di Newtown itu atapnya semua bocor banget. Gedungnya bocor. Saudara pernah ke Newtown ya? Yang pernah ke Newtown, dekil banget, kotor banget, bau banget, sehingga harus semprot supaya lebih wangi, saudara, supaya baunya lebih gitu. Tapi ya, itu pun penari, ketika mereka menari, mereka bau dan cium sampai ke bawah. Aku udah gak peduli lagi sama yang namanya virus, apa yang penting aku mau belajar taat hari ini. Aku mau menyembah Tuhan. Saudara, Pastor Mantova bilang, kami ini kalau saudara melihat kami saat teduh, program saat teduh itu saya duduk di sofa, kelihatannya nyaman ya duduk di sofa. Tapi kalau saudara mau buka, saya boleh buka sedikit rahasia kamar saya, dia bilang. Saya lebih suka sujud menyembah Tuhan ketika saya bersaat teduh. Dia bilang seperti kayak gitu, saudara. Saya belum bisa seperti kayak gitu sih. Saya masih di mobil dengan setir saya. Tapi kalau sekarang kita punya kesempatan, ketika kau lewatin ini, mungkin Jehovah Rafa sedang menantimu. Ketika kau lewatin ini, bow down, aku menyembah Tuhan. Mungkin visamu sedang nanti di depan sana. I bow down. Mungkin suamimu akan pulang dari sana. I bow down Tuhan. Kemenanganku ada di depan sana Tuhan. Lagi nunggu. Tuhan sediakan Jehovah Jireh. Ini penyembahanku Tuhan. Ini penyembahan aku Tuhan. Ketika kau bow down, pekerjaan sedang menunggu di sana. When I bow down, kekuatan aku untuk menaklukkan semua masalah-masalahku ada di depan sana. Aku mau lewatin ini Tuhan. Today is the day I will worship God. Today is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Caranya kita rejoice and be glad in it apa? Bow down, menyembah Tuhan. Amin saudara. Bolehkah kita keluar dari kursi kita? Yang mau saja menyembah Tuhan seperti yang belum pernah kita lakukan. Mungkin hari ini orang-orang akan malu melihat gereja ini. Mungkin yang dia apa-apa ini. Tapi saya percaya Tuhan kita gak malu dengan setiap anak-anaknya yang menyembah dengan penuh ketaatan. Amin saudara. Kalau gak salah main ide. Kalau gak salah, Jesus I believe in you. Jesus I belong to
Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason. You're the reason that I live. The reason that Jesus, I believe. Amen. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason. You're the reason that I live. The reason that Jesus, I believe. Jesus, I believe. Siapkan imanmu, siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. The reason that I believe. Jesus, I believe. Umatmu Tuhan, kami siap untuk menyembahmu Tuhan. Kami siap untuk menikmati penyembahan di dalam Tuhan. Kami siap untuk menikmati hadirat-Mu hari ini Tuhan. You're the reason. The reason that I live. The reason that Jesus, I believe. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. Amen. The reason that I live. I believe in you. Jesus, I belong to you. The reason that I live. The reason that I see. With all I am. With all I am. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mari sama-sama kita katakan, ku masuk ruang maha kudusmu. Ku masuk ruang maha kudusmu, ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu.
Masing-masing pribadi dengan Tuhan. Ku menyembahmu. Sama-sama katakan ku menyembahmu. Awesome sacrifice. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan, kami mau masuk kuasa-Mu Tuhan. Oh, kami mau dekat dengan-Mu Tuhan, kami mau bertindak
Kami menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Kami tahu saat kami masuk ke dalam hadirat-Mu, ada kekuatan baru, ada kemenangan baru. Ada mujizat baru, Tuhan. Tuhan ingatkan saya ketika Dia pertama kalinya membuat mujizat di dalam pernikahan di Kana. Saat itu anggur sudah habis, bahkan event anggur yang jelek pun sudah tidak ada, sudah habis. Zaman dahulu anggur terbaik dikeluarkan duluan, lalu yang makin lama adalah anggur yang sudah biasa yang tidak terbaik. Untuk mendapatkan anggur yang terbaik, belinya harus mahal, karena waktu pembuatannya harus lebih lama, disimpan lebih panjang waktunya, bertahun-tahun disimpan. Tapi mujizat itu terjadi. Ada kesaksian. Kesaksiannya adalah engkau menyimpan anggur sampai yang terakhir pun masih yang bagus, yang masih yang baik. Artinya apa? Tuhan bukan hanya mengubah dari air jadi anggur, saudara. Buat saya itu adalah percepatan. Bukan hanya mujizat saja, percepatan yang harusnya 10 tahun baru jadi, yang harusnya 20 tahun baru jadi, yang harusnya 30 tahun baru jadi, tapi bisa jadi dalam sekejap itu. Ketika kita belajar percaya, mengerjakan apa yang diperintah oleh Tuhan, seperti bujang-bujang itu, kamu lakukan aja apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Hari ini mungkin secara kalkulasimu butuh 20 tahun untuk mencapai targetmu, butuh 30 tahun untuk mencapai apa yang kamu lihat lewat mimpi-mimpimu. Mungkin butuh 10 tahun baru sampai. Belajar taat dan kau akan lihat percepatan mujizat. Belajar taat, belajar taat, visamu keluar lebih cepat, engkau naik posisi lebih cepat, terobosan keuangan lebih cepat, kau punya rumah lebih cepat, pelayananmu lebih cepat naik, blessingmu lebih cepat, suamimu lebih cepat kembali, istrimu lebih cepat kembali, anakmu lebih cepat menghormati orang tua. Blessing yang besar menunggu ketika kita mau taat untuk menyembah Tuhan. Hari-hari ini saya menantikan statement dokter, saudara, karena saya sudah banyak menyembah Tuhan untuk mami saya.
Saya sudah banyak berdoa untuk mami saya. Begitu juga teman-teman yang sudah berdoa. Semua treatment sudah jalan. Tinggal satu lagi, statement dari dokter. Yang saya tahu adalah ketika saya masuk ke hadirat Tuhan, ketika teman-teman mendoakan, ketika ada orang-orang yang melayani mami saya, itu adalah ketaatan. Kemenangan ada di depan mata, kesembuhan ada di depan mata, terobosan ada di depan mata kita. Biarlah kita terus belajar untuk menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita. Sekarang saya juga mau untuk kita sama-sama menaikkan syukur buat apa yang masih ada dalam kehidupan kita, dan itu adalah yang Tuhan berikan. Kalau kita masih punya istri, itu adalah hal yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dan kita masih punya itu. Kalau kita masih punya suami, itu adalah hal baik, kita bisa menyembah bersama-sama. Kalau kau masih punya teman-teman seiman, itu adalah hal baik yang masih ada dalam hidup kita. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur. Kalau kau masih punya pelayanan, kau masih punya pekerjaan, kau masih punya talenta, kau masih punya harta, kau masih punya rumah, kau masih punya hal-hal yang lain, marilah kita menaikkan syukur kita karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ada mujizat dalam bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam ku menang bersamamu. Ada mujizat dalam bersyukur. Mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama. Sekali lagi mari sama-sama katakan ada mujizat dalam bersyukur. Hadirat-Mu dari awal pagi sampai malam ini Tuhan, sampai sore ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan even di cuaca yang panas ini Tuhan, kami mau tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang
selalu menyertai kehidupan kami Tuhan Yesus. Panas tidak membuat kami berhenti untuk memuji memuliakan Tuhan. Panas tidak membuat kami berhenti Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau bersyukur karena hari ini adalah hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan Kau buat segala sesuatunya jadi baik. Terima kasih Kau memberkati Syakila juga Tuhan Yesus yang sudah sharing firman Tuhan buat kami hari ini. Biar Kau terus pakai dia, biar dia boleh terus menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu. Berkati keluarganya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan apa yang dicita-citakan, bahkan pergumulannya juga Tuhan Yesus. Kau yang ada di depan untuk memenuhi setiap kebutuhan yang ada Bapa. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa dan kami mengucap syukur. Kita semua boleh sama-sama katakan Tuhan Yesus memberkati. Saudara, percaya ya, mujizat ada di depan mata kita ya saudara. Saya mau sharing sedikit ya, sebentar aja. Tanggal 2 ini saya nanti akan pulang ke Indonesia untuk ketemu akhirnya dengan mami saya. 2, 3, 4, 5 cuma 4 hari saudara pulang ke Bali sebentar karena mereka akan ke Bali. Dan mau ke Bali juga buat ketemu mami saya. Dan yang jadi serunya begini saudara, saya pulang ke Bali itu bukan dengan perasaan sedih, bukan dengan perasaan gimana lah gitu. Kalau sakit itu kan pulangnya itu sedih gitu. Kalau orang tua sakit itu kan pulangnya sedih. Nah ini saya bilang saya mau celebrate mami, saya mau ketemu mami, celebrate dia udah selesai semua treatment yang ada. Saya mau ketemu dia untuk beberapa saat dan mau bersyukur sama semua anggota keluarga ya. Pokok saya dan kakak ipar saya untuk sama-sama bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Nenek umur hampir 80, kemo 12 kali, radiasi 25 kali, treatment dan hari ini masih kuat. Buat saya itu sih mujizat, anugerah gitu. Tinggal satu statement lagi dari dokter yang mengatakan bahwa enci ini, oma sudah clear dari cancer. Satu lagi di depan mata saya yang saya kepingin dengar gitu. Dan saya masih terus berdoa buat mami saya supaya dia bisa bersaksi dan melayani Tuhan lewat kemenangan yang dia dapat. Amin saudara. Yuk tetap berjuang, masuk ke dalam penyembahan. Tuhan itu selalu baik buat kehidupan kita. Amin saudara. Silakan yang mau melanjutkan. Saudara-saudara diberkati dengan Pastor Syakila dan Pastor Imam. Oke, mari kita melakukan persembahyan kepada Tuhan Yesus apa yang telah kita dapatkan dari Tuhan. Sebelum kita melakukan persembahyan, mari kita berdoa untuk Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua berkat yang Kau berikan pada kami semua Tuhan. Ini saatnya Tuhan kita mau memberikan apa yang ada dari kita Tuhan untuk diberikan padamu balik Tuhan, untuk memberkati gereja ini Tuhan. Dan juga Tuhan berkatilah tangan-tangan, urapilah tangan-tangan yang telah memberkati Tuhan, yang mengulurkan tangannya untuk memberkati gereja ini Tuhan. Dan juga Tuhan, supaya yang belum bisa memberikan Tuhan, Kau tetap memberkati mereka Tuhan, supaya mereka suatu hari Tuhan bisa memberikan apa yang terbaik buat Engkau Tuhan, memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, supaya gereja ini selalu diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami semua mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dalamnya, jadi dalam
Mungkin berdiri yuk, kita mau selesai dengan jalan ibadah kita. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami mau terus Tuhan Yesus belajar percaya dan mengandalkan Kau Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk bisa menghargai setiap momen-momen kami di mana kami bisa menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Biar kami selalu mengingat dalam hari-hari kami bahwa kami perlu menyembah-Mu Tuhan Yesus untuk berjalan di dalam hari itu dengan penuh ketaatan Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari sama-sama kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua berkat-Mu Tuhan, anugerah, berkat besar, pengurapan Tuhan yang daripada Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menjadi bagian kita, dan Tuhan itu akan menjemput kita sampai Maranatha Dia datang yang kedua kalinya untuk mengangkat kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless. God bless.